Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah. Sayyidina Maulana Muhammad bin Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Wa la hawla wa la quwwata illa billah. Yang kami hormati Khalifah Al-Habib Ali bin Abi Bakar bin Muhsin bin Abdullah bin Muhsin Al-Attas. Mudah-mudahan Allah berikan panjang umur, sehat walafiat, segenap dzurriyyah daripada Al-Habib Al-Arif Billah Al-Qutub Abdullah bin Muhsin Al-Attas. Semoga mereka menjadi khalafun saleh li salafin saleh, para habaib, para ulama yang saya hormati, yang saya taati, hadirin dan hadirat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Sosok Al-Habib Abdullah Muhsin Al-Attas ini adalah satu ayah min ayatillah, mukjizah daripada mukjizat Rasulullah yang Allah tampakkan untuk menjadi tauladan, untuk menjadi panutan bagi umat Nabi Muhammad SAW. Beliau adalah orang yang Allah jadikan menguasai ilmu syariah, ilmu tariqah, dan ilmu haqiqah. Karena itu kalau berbicara syariah, beliau pakarnya. Kalau berbicara tariqah, beliau pakarnya. Kalau berbicara haqiqah, beliau pakarnya. Enggak ngarang-ngarang, Pak. Memang menguasai. Al-Imam Ali karramallahu wajhah, beliau berkata, al-ilmu nahrun wal hikmatu bahrun wal ulama'u yatufuna hawlan nahri wal hukama'u yaghusuna wastal bahri wal arifuna fi sufunin najah yasirun. Ilmu, mau fikih, mau nahu, mau ilmu balaghah, itu ibarat sungai kecil. Hikmah itu lautan yang luas. Para ulama mereka hanya berputar di sekitar ilmu dhahir ini, sungai. Ahlul hikmah mereka menyelam ada di lautan hikmah. Al-arifun billah, mereka sudah mempunyai kapal khusus yang berjalan di atas lautan dan juga sungai tadi itu. Itulah al-arifun billah. Karena itu jangan semua orang mengaku jadi arif billah. Tahu diri dulu sampai mana dia tadi itu. Sungai aja belum menguasai ilmunya, apalagi lautan hikmah. Al-Faqir pernah mendapatkan cerita dari Al-Habib Idrus bin Husain bin Muhammad Al-Haddad. Beliau Habib Husain Muhammad bin Tahir Al-Haddad tinggal waktu itu ada di Jombang.
Putra beliau Habib Idrus ini tinggal ada di Solo. Putra beliau Habib Idrus ini kirim surat kepada ayahnya, ila hadratil walid al-arif billah Husain Muhammad bin Tahir al-Haddad. Dikirimkan kepada orang yang mau berangkat ke Jombang. Sampai ada di Jombang, saudara, diserahkan, ini dari putra Anda dari Solo. Lihat amplopnya, Habib Husain nggak dibuka isinya. Kapan pulang? Dari sini ada pekerjaan langsung pulang. Idrus waladi suruh datang sekarang, nggak boleh ditunda. Beliau sendiri yang cerita sama anak. Akhirnya datang. Sampai ada di situ, tegar. Mimman ta'rif anni arif billah. Dari siapa kamu tahu aku arif billah? Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala mencatat setiap lafaz manusia, setiap huruf yang kamu catat juga bertanggung jawab di sisi Allah. La tal'ab bi hadhil lafdha ya waladi. Jangan kau main-main dengan kalimat predikat al-arif billah. Ini yang disebut al-imam, al-arif billah itu yang di poster-posternya dipajang di mana-mana itu kenapa? Apa maksudnya gitu? Al-arifun ini yang sudah menguasai Pak. Al-ilm wal hikmah. Sosok itulah Al-Habib Abdullah bin Muhsin Al-Attas. Saudara, wilayah itu dibagi dua. Kewalian itu ada dua macam. Ada wilayah ammah, ada wilayah khassah. Wilayah ammah, ala inna awliya Allah la khaufun alaihim wa lahum yahzanun alladzina amanu wa kanu yattaqun. Rukunnya ada dua, wilayah ammah, dan orang yang tidak menderasakan wilayah ammah, kewalian secara umum nih berarti mahrum. Karena sebetulnya modal itu ada pada diri kita. Kita ini semuanya adalah calon wali, tapi wali umum, bukan wali khusus. Apa dua rukunnya? Al-iman wat taqwa. Al-iman wat iman udah kasih kita. Alhamdulillah kita dari turunan orang beriman dan kita menjadi orang beriman. Al-iman sebagaimana maklum arkanul iman sittatun. Tinggal kita harus kita rawat iman ini dengan taqwa Allah. Fattaqwa thamratul iman as-sadiq. Takwa kepada Allah itu adalah buah daripada iman yang beneran. Bukan slogan. Bukan pengakuan. Iman itu yang membuat manusia bisa bertakwa. Kalau sudah istama al-iman wa taqwa, dia sudah menjadi awliya Allah. Ala inna awliya Allah la khafun alaihim wa la hum yahzanun. Tentunya takwa itu ada takwa zahir, ada takwa batin. Takwa zahir kamu mengamalkan misalnya salat, syurut, arkan, kemudian puasa dan seterusnya. Takwa batin ta'zim. Wa man yu'azzim sya'airallah fa innaha min taqwal qulub, itu takwa hati. Ente sholat jangan asal-asalan. Sholat dengan ta'zim. Ente baca Quran jangan asal-asalan. Dengan ta'zim, dengan tadabbur. Ente puasa jangan asal-asalan. Dengan ta'zim dan seterusnya. Kalau sudah begitu, Anda sudah jadi wali am. Ente sudah dapat wilayah ammah. Wilayah khassah.
Ini adalah yang sudah masuk martabatul ihsan. Kalau sudah masuk kedudukan ihsan, maka dia akan menjadi wali khas, wali khusus, wali pilihan. Al-Habib Abdullah Muhsin Al-Attas itu sudah sampai martabatul ihsan. Apa martabatul ihsan? Martabatul ihsan itu adalah Allah yafgidaka Allah haitsu amarak wa la yajidaka haitsu nahak. Ketika Allah memerintahkan amalan, sifat, perbuatan, ucapan, baik itu yang fardu maupun yang sunnah, kamu selalu didapatkan oleh Allah. Allah menyaksikan kamu melakukan itu semuanya. Ketika ada larangan dari Allah, baik itu adalah haram, baik itu adalah makruh, Allah tidak pernah menyaksikan kamu melakukannya. Anda lihat bagaimana Habib Abdullah Muhsin sakit, Pak, sakit, sesak, panas, tidak meninggalkan sholat berjamaah. Kita influenza, la sholat berjamaah wala sholat jumaah. Tetap dakwahnya, tetap ngajarnya. Kita gerimis saja nggak mau belajar, nggak mau menghadiri majlis. Tidak ada satupun perintah Allah yang wajib atau yang sunnah yang tidak dilakukan. Tidak ada larangan Allah yang haram maupun yang makruh yang disentuh. Itu adalah martabat Islam. Ini adalah dapat wilayah khassah. Karena itu nggak usah ngaku-ngaku jadi wali ente. Bahaya loh itu. Bukan polisi, ngaku polisi gadungan. Bukan dokter, ngaku dokter, ngoperasi lagi. Bahaya. Kita harus tahu diri. Ahsan jadi muhibbus salihin. Cinta dengan para aulia dan salihin. Daripada ngaku-ngaku kita menjadi orang-orang yang wali, saudara. Ketika takwa, iman dan takwa dilakukan, dan itu selalu, maka inilah dikatakan innal ladzina qalu rabbuna Allah tsummas tatanazzalu alaihim malaika alla takhafu wa la tahzanu. Masyaallah. Saudara, ini Habib Abdullah Muhsin Al-Attas nih, beliau itu berhasilnya itu karena betul-betul mengikuti jejak Nabi, saudara. Ini berkat karena ngikuti Nabi. Bittiba'ih wa hubbih hagagallah rajahum. Ada seorang sahabat yang bernama Abdullah bin Umar. Putra Sayyidina Umar bin Khattab. Maula beliau, budak beliau asalnya, namanya Nafi'. Beliau mengatakan begini, "Lau nadarta ila ibni Umar wa huwa yaktafi bi athari Rasulillah sallallahu alaihi wasallam la qulta innahu majnun." Kalau kamu melihat bagaimana Abdullah bin Umar ini dalam mengikuti jejak Nabi, kamu akan ngomong gak waras ini orang. Kenapa, saudara? Kanu yada'u qadamahu ala maudhi'i qadamin Nabi. Karena Abdullah bin Umar ini sampai tempat langkahnya Nabi itu dipersiskan dengan kaki beliau. Bukan hanya sekedar mengikuti sunnah-sunnah ya, tempat duduknya, tempat persis dipersiskan.
Malah di waktu haji ahrasun nas fi mutaba'atin Nabi. Beliau sampai bukan hanya langkahnya Nabi diikuti, dipersiskan dengan langkah beliau, bahkan langkah ontanya Nabi dipersiskan dengan langkah ontanya dia. Oh, Nabi pernah ontanya diparkir di sini, turun dia diparkir di situ. Pertanyaannya, kita ini apa yang kita lakukan? Masjidnya dekat tempat langkah sampai nggak pernah didatengin. Majelisnya dekat nggak pernah dihadirin. Apa yang kita lakukan ya ikhwan? Inilah Habib Abdullah Muhsin Al-Attas. Masya Allah. Ya ikhwani, kita ini kalau nggak jadi muttaqi nggak dapat apa-apa hidup di atas dunia ini, tekor. Wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin 'arduha as-samawati wal ard. Untuk siapa? Uiddat lil muttaqin. Cepat-cepat untuk supaya kamu menggapai ampunan Allah. Nggak mikir sama dosanya. Mau dibawa ke alam kubur dosa itu. Mau dibawa sampai bertemu dengan Allah dosa itu. Siap disiksa neraka. Hah? Putung rokok aja nggak kuat kita panasnya. Apalagi api neraka. Cepat-cepat untuk menggapai ampunan Allah. Tobat. Wa jannatin. Ayo cepat-cepat berusaha masuk surga. Amal kamu, ibadah kamu yang benar. Takwa kamu yang benar. Kenapa? Surga itu uiddat lil muttaqin. Sudahkah kita bentuk diri kita muttaqin dan anak-anak kita? La ilaha illallah. Begitu juga al-ilm, saudara. Al-ilm itu dibagi dua. Ada al-ilm yang mauhub, ada al-ilm yang muktasab. Ilmu yang muktasab itu harus kita belajar. Belajar, ya nahu belajar, ya sorof belajar, ya bahasa Arabnya belajar, ya fikihnya belajar, ya usulnya, ya qawaidnya belajar, ilmu muktasab. Ada ilmu mauhub, wa 'allamnahu min ladunna ilma. Ilmu yang dikasih sama Allah. Ilmu yang dikasih oleh Allah itu adalah lewat al-ilmu muktasab wal amal bihi. Ilmu laduni yang dikasih oleh Allah itu lewat ilmu yang udah dicari tapi diamalkan. Fikihnya luar biasa tapi cari khilaf pakai gol dhaif lagi. Kadang-kadang khuruj dari madhab. Kenapa? Hanya sekedar untuk pelampiasan syahwat. Kawin nggak pakai wali, kawin nggak pakai saksi. Ada le'ib bidin. Tuh lihat Habib Abdullah Muhsin Al-Attas. Ini nggak main-main ini. Ilm amalkan yang benar. Baru akan dapat al-ilmu laduni. Man amila bima alima waratallahu ilma ma lam ya'lam. Mimpi ente akan mendapatkan ilmu laduni seperti aulia tadi itu. Ilmu yang zahir aja ente buat mainan. Hanya sekedar untuk kemauan ente, bukan ala muradillah, bukan ala muradi Rasulillah, bukan ala muradi aslafikum, muradi syahwatikum. Kalau ilmu-ilmu yang zahir ini saudara, hatta orang kafir dikasih. Wa adallahu Allah ala ilmin, tapi hikmah tadi itu tidak diberikan kecuali orang-orang yang dipilih oleh Allah. Yu'til hikmata man yasha, wa man yu'tal hikmata faqad utiya khairan katsira. Harus tahu untuk apa itu ilmu. Kadang-kadang pamer sakti, pamer keramat. Padahal belum keramat, jangan-jangan istidraj. Itulah Habib Abdullah bin Muhsin Al-Attas dari ucapannya. Al-mail
ila dhuhuril karamah yaqta'us sa'ir minat taraqi ilal martabatil ulya atau ilal maqamatil aliyat. Orang yang condong untuk menjadi orang tampil keramat, main tebak sana tebak sini, kalau enggak ente kualat sama ana, itu semuanya akan memutus daripada kamu akan naik derajat ke derajat yang tinggi. Nih, masih nangis beliau Pak, masih tobat. Tidak merasa dirinya banyak amal. Alladzina yutuna ma ataw wa qulubuhum wajilah. Ya Rabb, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita kemampuan untuk bisa mengikuti beliau. Terakhir, manusia seperti beliau ini enggak mudah. Manusia seperti beliau itu nurun min anwaril Mustafa. Khalifatun min khulafail Habib. Enggak bisa Pak menjadi orang menjadi panutan seperti beliau ini kecuali ada 4 syarat. Pertama, an yakuna aliman. Harus orang yang alim, ilmunya tinggi. Walaysa kullu alimin yasluhu an yakuna murabbiyan wa mursyida. Tapi enggak semua orang yang alim layak untuk bisa menjadi murabbi dan mursyid seperti beliau. Selain alim, an yakuna mu'ridhan anid dunya malan wajaha. Orang kalau bisa jadi murabbi itu Pak, mursyid, enggak gila harta, enggak gila jabatan, dia justru menghindar daripada jabatan dan keduniawiaan. Tuh lihat. Difitnah, masuk penjara, ridho. Mau dikeluarkan divonis 7 tahun, dikeluarkan sebelum 7 tahun, enggak, anak sempurnakan 7 tahun. Kita belum difitnah udah, kita belum ada musuh, kita belum diuji, udah merasa lulus. Lulus dari mana? Ujian dulu. Kemudian lahu sanadun muttasilun min syaikhin basirin ilal basyirin nadir. Sanatnya mutasil Pak, guru-gurunya Anda lihat. Wali sampai nabi. Ilmunya kita dari siapa? Kemudian yattakhid mahasin syuyukhi awsaf syuyukhi siratan lahu fi hayati. Bukan alumni, tapi beliau adalah meneruskan sifat-sifat mulia guru-gurunya. Min sabrin wa syukrin wa istiqamatin wa qiyamil lailin wa ridha wa semuanya diikuti. Gurunya itu diikuti, bukan jadi alumni bas. Emangnya kalau guru ente makan ente kenyang? Makan seperti guru ente bisa sama-sama kenyang. Guru ente wali, ente bakal jadi wali. Amalkan akhlaknya. Lakukan perbuatannya, sifat-sifat baiknya ikuti. Begitulah kita, saudara. Karena itu sosok beliau ini patut untuk diceritakan, untuk kita sadar diri. Mudah-mudahan insya Allah Allah tampakkan kekurangan diri kita, dan berkat Habib Abdullah Muhsin mudah-mudahan Allah berikan kekuatan kita bisa melengkapi kekurangan diri kita. Dan mudah-mudahan insya Allah tahun yang akan datang Allah pertemuan kembali dalam keadaan sehat walafiat, kita berubah menjadi baik insya Allah. Yang jauh menjadi dekat, yang malas menjadi giat, yang bermaksiat menjadi bertobat, yang tidak bersolat berjamaah menjadi berjamaah, yang meninggalkan sunnah menjadi muwadhib ala sunnah. Dan mudah-mudahan semua para habaib Allah berikan panjang umur. Tahun yang akan datang bisa kita saksikan mereka di tempat yang sama. Al-Khalifah, mudah-mudahan Allah berikan panjang umur, Allah berikan kekuatan bisa meneruskan magam daripada Al-Habib Abdullah Muhsin Al-Attas. Wassallallahu alaihi wasallam Muhammad wa alihi wasallam. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.